Shalom hari-hari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini firman Allah dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam ibadah ada kekuatan baru. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti di saat kita beribadah kepada Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, di saat memuji memuliakan nama Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Allah berkata, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, "Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup maupun untuk hidup yang akan datang." Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Ketika Tuhan berjanji kepada kita, ketika kita belajar dari firman Tuhan, banyak hal yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan memberikan kita pengharapan, Tuhan memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Di saat kita mengalami masalah, mengalami tantangan di dalam kehidupan kita, di saat kita belajar firman Tuhan, di situ ada kelegaan, di situ ada penghiburan yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kekuatan dalam hal apa? Yang pertama, yaitu di dalam doa. Firman Allah berkata, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, dia berkata, "Tetaplah berdoa." Matius juga pasal 21 ayat yang ke-22, dia berkata, "Apa saja yang kamu doakan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Jadi yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kalau kita percaya berpegang teguh di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Firman Tuhan lagi berkata, Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian C, dia katakan, "Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Berarti kalau kita berdoa sama Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita berdoa sama Tuhan, di situ ada kekuatan baru. Dan yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita, di dalam kepribadian kita, di dalam keluarga kita, jangan lari kemana-mana, larilah kepada Yesus. Karena di dalam Yesus ada pengharapan dan ada jawaban yang luar biasa. Dan yang kedua, ada yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan dalam hal apa? Yang kedua, yaitu di dalam pengharapan firman Allah. Firman Allah berkata, Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7, "Tuhan adalah kekuatanku, perisaiku kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku bersyukur kepadanya." Artinya adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Pengharapan kita hanyalah Roh Kudus. Di saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan pengharapan yang luar biasa lewat firman Tuhan. Dan di situ ada anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, ada yang terkasih di dalam nama Tuhan, yaitu kekuatan dalam hal apa? Yang terakhir, yaitu di dalam kepercayaan kita. Firman Allah berkata, Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia." Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ketika kita berdoa sama Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus bisa melakukan segala perkara yang luar biasa. Ketika doa kita dijawab oleh Tuhan,
kita baru katakan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Hadirin yang terkasih di dalam nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, memberikan kita pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.